Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah telah tiba, saatnya untuk memperbanyak ibadah. Saya Dr. Maharani Ayu Kusumaningrum beserta seluruh staf Estetik Skin and Laser mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita lancar dan penuh berkah. Terbaru mungkin Taman Bunda Hayati tersebut Bapak yang sebentar lagi mungkin saat ini sedang proses pembangunan terus untuk penyempurnaannya Bapak, dan ke depan mungkin ini akan menjadi salah satu spot atau destinasi rekreasi yang juga akan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bulungan. Nah itu tadi Pak, gimana komitmennya Pak Bupati nih katanya untuk membuka lebih banyak lagi ruang terbuka hijau, ruang-ruang kreatif untuk anak-anak muda Bulungan Pak? Ya, terima kasih Mas Fahri. Kita sepakat bagaimana menghadirkan semakin banyaknya fasilitas-fasilitas RTH, ruang terbuka hijau. Tapi yakinlah Mas Fahri bahwa memang kita target di 2025 minimal Kebun Raya Bunda Hayati itu sudah bisa dimanfaatkan secara lebih terbuka. Karena dengan luasan yang ada kita garap hari ini, itu kan kurang lebih separuh dari Kebun Raya Bunda Hayati dengan luasan 80-an hektar itu separuhnya berada yang sudah kita laksanakan hari ini. Dan saya pastikan tempat untuk aktivitas anak-anak muda, para pelaku usaha ada terakomodasi di dalam ruang di Kebun Raya Bunda Hayati. Termasuk kita mengakomodir 3 rumah suku yang ada di Kabupaten Bulungan ada terintegrasi di dalamnya. Termasuk tadi di depan lapangan yang saya katakan 2 kali lapangan agatis itu sudah kita lakukan pematangannya tahun ini yang sedang dalam proses. Mungkin nanti silakan mungkin selesai Lebaran teman-teman sambil melihat suasana di dalam Kebun Raya Bunda Hayati, monggo silakan, aktivitas ada di sana. Sudah dimulai dilakukan pembenahan, termasuk juga kegiatan-kegiatan kepariwisataan lain yang kita harapkan itu benar-benar nanti. Nah, memang konsepnya di sana kita harapkan konsep hijau. Dan bahkan saya sudah dari desain yang kita laksanakan melalui dinas terkait, termasuk juga fasilitas air, listrik, itu tidak ada tiang listrik, kabel listrik yang berserakan di dalam. Semuanya kita coba bangun melalui sistem bawah tanah. Itu konsep dalam langkah, termasuk green dengan menggunakan fasilitas tenaga surya, salah satunya untuk kegiatan-kegiatan penerangan di sekitar kawasan yang hari ini kita lakukan mulai penataan sejak tahun 2023 yang lalu sampai 24 ini masih kita intervensi. Dan itu memang konsepnya teman-teman semuanya, desain besarnya itu dibuat oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sehingga kita hanya merequest konten-konten apa yang kita ingin integrasikan di dalam Kebun Raya Bunda Hayati seluas 80-an hektar tersebut. Sehingga yang pasti tidak meninggalkan peluang ataupun ruang bagi teman-teman para pelaku usaha, teman-teman muda untuk bisa memanfaatkan di Kebun Raya Bunda Hayati tersebut nantinya. Kayak gitu tadi ya Mas Fahri, sudah ada komitmen dari Pak Bupati. Nah ini Pak, kebetulan ada dari komunitas Begimpor juga hadir Pak hari ini, dan Pak Bupati tadi sempat menyinggung bahwa kita akan menyiapkan salah satu ruang terbuka hijau itu untuk yang ramah tentunya untuk pelari Pak, karena lari ini kan lagi jadi salah satu olahraga yang cukup digandrungi Pak, penyediaan jogging track juga. Nah mungkin dari komunitas Begimpor ada yang mau disampaikan ke Pak Bupati langsung, saya silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia yang menyiapkan event event sore ini. Terima kasih kepada Pak Bupati. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati tadi. Izin Pak, perkenalkan nama saya Alun, saya dari komunitas Begimpor Malom. Saya kapten dari Begimpor Malom. Yang ingin saya tanyakan Pak, semua fasilitas publik tadi itu apakah biayanya free atau ada semacam sewanya atau timbal baliknya gitu Pak? Mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kebetulan Pak, dari komunitas Begimpor Malom ingin saya perkenalkan, ini Mas Nopal, juara dari Bontang, Tenggarong, Berau, termasuk KTT dan termasuk di Tanjung Sewu sendiri Pak. Lalu dari adik kami Intan dengan Melip, juara di Tawau Pak untuk tahun ini Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung bisa dijawab Pak, seperti apa?
teman-teman dari Begimpor Malam, terima kasih. Memang konsep pemanfaatan atas bangunan ataupun fasilitas yang dibangun oleh pemerintah secara regulasi ada. Tapi bukan berarti itu pembebanan itu harus sesuatu yang bisa mutlak. Tapi apalagi misalnya ada event-event yang dibuat. Dan tentu juga mungkin teman-teman pernah melaksanakan ataupun teman-teman komunitas lain ketika memanfaatkan fasilitas pemerintah. Ya tentu kita harapkan kita sangat sadar bahwa ada kegiatan-kegiatan yang aspek sosial kemasyarakatan. Ya tentu kita juga harus tahu diri bahwa di sisi pemerintah bahwa ini bukan bicara tentang bisnis untuk menyelenggarakan event tersebut, tapi lebih pada mendorong kegiatan partisipasi publik, kegiatan mendorong untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga hal seperti ini Mas Alung selaku teman-teman dari Begimpor Malam tentu nanti akan menjadi bahan diskusi kita. Saya kepingin misalnya di Kebun Raya Bunda Hayati nanti kalau itu betul-betul sudah bisa dimanfaatkan, kita diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya dari sisi pedagang, tapi juga dari sisi komunitas yang ingin menggunakan space di tempat di Kebun Raya Bunda Hayati itu juga jangan sampai terbebani aspek pembiayaan. Nah memang hari ini belum ada diskusi berkaitan dengan harga ataupun bagaimana dengan aspek pemanfaatan berkaitan dengan aspek pemerintah. Termasuk ini, kapal ini sampai hari ini pun belum ada. Nah sebenarnya ini yang kita ingin, makanya konsepnya dari kita saya sampaikan dengan Ibu Septi, Kepala Pariwisata. Kalau memang kita tidak mengelolanya langsung, kita bisa pihak ketigakan. Nah cuma dari segi aspek harga itu yang harus kita coba diskusikan. Supaya nanti siapapun yang memanfaatkan kapal ini juga jangan terlalu. Kalau misalnya satu orang 50.000 naik mungkin kemahalan misalnya seperti itu. Nah cuma kan ini masih bisa menjadi ruang diskusi yang bisa dibangun antara pemerintah misalnya dengan pengelola ketika memanfaatkan ruang-ruang terbuka hijau. Satu yang pasti Mas, bahwa ruang terbuka hijau dalam bentuk parkir hari ini maupun teman-teman pedagang di sepanjang Sungai Kayan ini Rp1 pun pemerintah daerah tidak melakukan penarikan sampai hari ini. Jadi bisa nanti kalaupun ada penarikan itu lebih kepada inisiatif komunitas dalam aspek misalnya menjaga kebersihan, dalam rangka membantu untuk aspek berkaitan dengan masalah hal-hal yang menyangkut keamanan di ketika aktivitas tersebut di sana. Namun secara regulasi pemerintah tidak pernah melakukan penarikan di sepanjang Sungai Kayan sampai hari ini. Nah itu tadi. Baik, sebenarnya masih banyak sekali hal yang ingin kita diskusikan bersama, tapi karena waktu juga semoga kedepannya kita bisa melakukan diskusi seperti ini lagi Pak, ada ruang lagi yang bisa kita hadirkan bersama agar diskusinya semakin panjang. Harapan kita tentunya bagaimana ruang terbuka hijau yang dihadirkan bisa menjadi pusat rekreasi yang menyehatkan bagi masyarakat Kabupaten Bulungan. Nah Pak, ini sambil kita menunggu waktu berpuasa juga ditemani keindahan pemandangan Sungai Kayan di sekitar kita, saya mungkin akan menyerahkan lagi ke agenda selanjutnya, stand up Indo Bulungan untuk mungkin menghibur kita juga di sini sambil menunggu waktu berbuka puasa. Kalau biasanya kita tahu siapa, nah kita dihibur dengan stand up hari ini Pak. Baik, saya persilakan dengan hormat teman-teman dari komunitas Indo Bulungan untuk naik ke depan bersama saya, bersama kami. Mau berdiri atau mau duduk silahkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlon. Saya dari Atres Nawang, teman-teman. Teman-teman, saya sebagai non-muslim itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlon. Saya dari Atres Nawang, teman-teman. Ya teman-teman, puasa tahun ini adalah puasa yang paling aku suka. Kenapa? Karena soalnya kalau mau makan siang itu aku paling suka. Soalnya sembunyi-sembunyi. Ya teman-teman, jujur aku non muslim. Suasana puasa tahun ini itu orang pada war-war takjil, teman-teman. Aku sebagai non muslim, jujur aku tidak tahu sama sekali apa itu takjil. Pas aku cari tahu, ternyata takjil itu sanggar, ote-ote, jalan kote, lon, tong.
Ya teman-teman, jujur, aku sebagai non-muslim, aku tuh bangga tinggal di Bulungan. Karena toleransi beragamanya itu sangat tinggi teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sarwani. Boleh kali Pak jadi ajudan. Kapan lagi dapat ajudan orang timur kan Pak? Ya teman-teman, aku tuh bekerja di leasing. Ada yang tahu leasing apa? Tidak. Leasing itu tempat penagihan motor yang telat bayar. Kebetulan di sini banyak anak motor, bayarlah sudah angsuranmu. Jangan dulu dimodif kalau belum lunas, kesian. Ya teman-teman, aku mau cerita pengalamanku. Saya pernah nagih di rumah nasabah yang banyak anjingnya. Saya sebagai orang timur otomatis tidak takut sama anjing teman-teman. Pas saya sampai rumahnya, permisi Bu, selamat sore. Ibunya keluar. Mari Mas, naik Mas. Anjingnya menggonggong. Enggak Bu, saya di sini aja Bu. Oh Mas, kenapa Mas? Saya takut anjing. Masa Mas orang timur takut anjing? Bukannya orang timur tuh makan anjing? Iya Ibu, memang orang timur makan anjing. Itu kalau dia sudah mati. Kalau dia masih hidup, aku yang dimakan. Terima kasih, saya Vernon. Selamat sore. Nih, masih ada dari komunitas Stand Up Indo Bulungan? Satu aja. Oh, baik. Ya, sambil kita menunggu waktu berbuka puasa juga nih, kita akan beralih ke agenda acara selanjutnya, Pak. Apresiasi dari teman-teman komunitas melukis yang ada di Kabupaten Bulungan ingin menyerahkan karya luar biasa mereka. Dengan teman-teman Begimpor juga ada yang ingin memberikan persembahan juga untuk kegiatan kita hari ini. Dari komunitas melukis mungkin ini yang tadi sudah kita lihat Pak, ada beberapa penyempurnaan tadi yang dilakukan di belakang di lukisan wajah Bapak. Nah ini mau diserahkan secara simbolis nih Pak, langsung. Ya boleh silakan. Ya oke, ini dari komunitas melukis Bulungan. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan pembinanya nih, Pak Jamal. Satu aja mungkin Pak permintaan kami dari komunitas lukis, mungkin gedung kesenian Pak. Nanti minta aja sama dia. Bang Muklis. Bang Muklis. Minta fotonya. Aku video semua nih. Wah, ini lukisan Bapak jadi 10 tahun lebih muda kayaknya di sini, Pak ya. Luar biasa. Kita aplaus lagi. Baik, luar biasa. Semoga komunitas-komunitas kreatif Bulungan semakin kreatif pastinya. Nah, dari teman-teman Begimpor Malam juga ada mau menyerahkan apresiasi kepada Bapak Bupati Bulungan hari ini. Oke, ini pemberian cindramata juga dari komunitas Begimpor Malam kepada Bapak Bupati Bulungan hari ini. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk seluruh teman-teman komunitas. Apresiasinya hari ini. Semoga diskusi-diskusi seperti ini bisa terus berlanjut pastinya. Dan saya sekali lagi mau minta apresiasi dan tepuk tangan yang meriah untuk Tenguyun Fest 2024 yang sudah sangat luar biasa menginisiasi kegiatan ini. Baru pertama kali nih Pak, kita dengan komunitas berkumpul bareng di sini yang langsung dihadiri Pak Bupati. Kita ngobrol bareng sedekat ini dan tentunya ditemani dengan suasana yang indah dan syahdu Sungai Kayan. Ini menjadi pengalaman pertama kami juga dan tentunya Tribun Kaltara sangat berterima kasih juga atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh teman-teman dari Tenguyun Fest untuk menjadi bagian dari kegiatan community on board yang sedang berlangsung hari ini. Baik, mungkin sambil kita menanti waktu berbuka puasa juga, sambil kita menunggu waktu berbuka puasa juga, teman-teman mungkin bisa sambil diskusi juga, sambil ngobrol. Kurang lebih berapa menit lagi ya?
Oh ya, sesi foto-foto sisa 3 menit lagi ya. Mungkin kita bisa isi sesi foto bersama. Ini masih bisa sesi foto bersama kah? Dari sini ya. Oke, baik, kita sesi foto bersama dulu sambil menunggu waktu buka puasa. Jadi dari sini dulu kita depan ya. Ngambil fotonya dari depan sana. Oke, teman-teman mungkin bisa bergeser bareng kita di sini dengan Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakaria SE MSI, Wakil Bupati Malinau, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi bagi umat Islam dimanapun berada. Di bulan suci yang penuh berkah dan pengampunan ini, mari kita manfaatkan sebagai momen untuk meningkatkan amalan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.